Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Sugiarto, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya berada di SMP Negeri 2 Cingambul. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Cingambul yang terhormat Ibu Nining Sri Mulyani SPD. Kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Cingambul. Baik Bapak Ibu guru hebat, kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Cingambul adalah bahwa telah diambil satu keputusan pemberian nilai terhadap siswa diinstruksikan oleh Ibu Kepala minimal KKM atau tidak boleh di bawah KKM, agar tentunya dengan tujuan siswa yang kurang dari KKM dinaikkan menjadi minimal KKM sehingga siswa tersebut dapat dinyatakan untuk naik kelas. Baik, selamat pagi Ibu, mohon maaf nih ada minta waktunya untuk sedikit mewawancara Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait penugasan di calon guru penggerak angkatan ke-9. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya kasus yang Ibu hadapi yang telah saya sampaikan tadi apakah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Jadi yang saya alami di SMP 2 Cingambul itu memang terjadi dilema etika. Salah satunya ketika siswa itu setelah diadakan penilaian itu ada siswa yang nilainya memang di bawah KKM. Itu memang dilema etika khususnya bagi saya sebagai kepala sekolah dan juga dilema etika juga untuk para guru mata pelajaran. Selanjutnya, karena berdasarkan ketentuan siswa itu kan tidak boleh nilainya tidak boleh di bawah KKM ataupun minimalnya harus sama dengan KKM. Untuk itu saya selalu memberikan arahan kepada Bapak Ibu guru agar anak yang di bawah KKM itu tidak boleh diberikan pas nilai aslinya, tetapi harus diusahakan terlebih dahulu supaya siswa tersebut mendapatkan nilai KKM. Untuk itu para guru dalam mata pelajaran semuanya itu sepakat untuk memperbaiki nilai-nilai yang diperoleh siswa tersebut dengan cara salah satunya adalah dengan cara remedial. Kemudian setelah itu nilainya nanti akan menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi, tidak kurang dari KKM. Iya, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti diberi tugas tambahan juga untuk siswanya agar siswa lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran. Ya. Artinya dilema dalam kasus ini adalah termasuk dilema etika ya Bu, karena memang benar-benar gitu kita kan kalau diberikan di bawah KKM juga akan berakibat anak tidak bisa naik kelas gitu. Tapi tentunya pemberian nilai yang diberikan sama Bapak Ibu guru di SMP 2 Cingambul ini tidak serta-merta diberikan begitu saja, tapi melalui proses remedial dan lain sebagainya atau penugasan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apakah dimusyawarahkan dulu atau bagaimana? Jadi kalau untuk mengambil keputusannya memang kita selalu memusyawarahkan dengan guru-guru tersebut supaya nanti keputusan yang diambil itu tidak salah dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pihak, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang objektif. Lalu untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan? Tentunya tadi sudah dijawab melalui rapat Ibu. Seperti apa, rapat kedinasan atau internal biasa saja melalui pemanggilan guru atau bagaimana?
Jadi selama ini yang saya lakukan untuk mengevaluasi pembelajaran, biasanya memang diadakan rapat di awal tahun, di awal bulan. Itu selalu ada rapat di awal bulan itu untuk mengevaluasi proses KBM, apakah siswa tersebut ada yang kekurangan dalam proses pembelajarannya atau ada sesuatu yang masalah dalam proses pembelajarannya, sehingga di rapat tersebut kita memperoleh suatu kesimpulan untuk kedepannya langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu guru akan mengaplikasinya ke dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian siswa nanti yang belajar dengan Bapak Ibu guru itu akan dibimbing secara lebih lanjut lagi bimbingnya. Kemudian diharapkan nanti akan berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut, sehingga nilai-nilai yang tadinya siswanya yang nilainya yang kurang dari KKM atau pas KKM itu akan meningkat, sehingga tidak pas KKM. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Umpamanya ketika mengambil keputusan itu tindakan seperti apa gitu, apakah ada tindakan preventif melalui musyawarah tadi atau bagaimana? Ya, setelah musyawarah tadi kan ada pengambilan keputusan anak misalnya contohnya siswa A misalnya kekurangannya di pelajaran apa, misalnya di matematika pelajarannya itu kurangnya di bagian mana. Jadi siswa tersebut nanti akan teridentifikasi oleh guru matematikanya, sehingga nanti guru matematika atau guru-guru yang lain bisa mengakomodir kekurangan siswa dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya itu merupakan salah satu identifikasi untuk proses pembelajaran, di mana pembelajaran ini menggunakan pembelajaran secara diferensiasi, sehingga nanti pelajaran dan segala sesuatunya itu akan selalu terakomodir oleh guru kepada siswa. Baik Bu, untuk selanjutnya nih Bu, tentunya kan setiap mengambil keputusan itu ada tantangan ya Bu. Tantangan seperti apa nih yang biasa Ibu temukan ketika Ibu mengambil satu keputusan? Tantangannya memang ada, salah satunya contohnya misalnya anak yang tadi nilai KKM-nya kurang, terus anak ini memang sekolahnya kurang rajin, kadang-kadang malas, dan itu memang tantangannya sangat luar biasa, berat sekali, karena kadang-kadang siswa itu ada yang iri, terutama siswa yang rajin, kadang-kadang ada yang iri. Nah, tantangan seperti itu memang berat bagi kami, karena untuk memberikan pengertian kepada siswa yang rajin bahwa siswa tersebut harus diberi nilai minimal KKM itu memang sangat sulit. Tapi kalau secara terus-menerus pendekatannya, alhamdulillah siswa yang tadinya merasa kok yang tidak jalan sekolah nilainya bagus atau misalnya minimalnya KKM. Dan tentunya ketika tidak dilakukan perbaikan, remedial dan lain sebagainya, perubahan nilai juga kasihan ya Bu. Dari segi kemanusiaannya juga masa iya anak sampai tidak naik kelas, sementara tidak ada tindakan-tindakan yang kita ambil. Untuk selanjutnya nih Bu, apakah ada jadwal khusus gitu ketika Ibu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah Ibu, dibikin jadwal khusus atau langsung saja tindakan cepat, reaktif cepat, mengumpulkan guru, memanggil orang tua atau bagaimana? Nah, tadi kan ada evaluasi di awal bulan, kemudian setelah itu di akhir bulan kemudian dievaluasi lagi mana-mana siswa yang bermasalah dan siswa yang tidak bermasalah. Setelah itu nanti Bapak Ibu guru akan tahu bahwa siswa-siswa tersebut ada yang bermasalah lainnya, nanti akan dilakukan tindakan. Setelah itu nanti diharapkan siswa yang bermasalah tidak minimalnya masalahnya bisa di press sehingga masalahnya tidak akan melebar kemana-mana. Dan tentunya nih Bu, pertanyaan selanjutnya pasti
tentunya ada seseorang Ibu atau ada faktor-faktor apa nih yang menurut Ibu bisa mempermudah, bisa membantu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan. Adakah seseorang yang bisa membantu Ibu? Umpamanya Makassar atau siapa? Ya, di sekolah memang tidak bisa bekerja satu orang satu Iya. orang. Jadi kami itu bekerja sama antara guru, kepala sekolah dan apasek, kami saling membantu sehingga pekerjaan seberat apapun insya Allah akan terasa menjadi lebih ringan. Alhamdulillah memang di sekolah kami semua guru itu terlibat, misalnya ada seseorang yang mengalami kesulitan, kemudian saling sharing, saling bantu sehingga kesulitan yang dialami alhamdulillah terasa ringan. Jadi sekalipun Ibu sebagai kepala sekolah tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri ya Bu, tetap melakukan komunikasi, musyawarah dengan guru BP, umpamanya dalam hal ini dengan lokasi kesiswaan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya Bu. Yang terakhir nih Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Jadi ketika ada masalah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya tadi tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi harus berunding dengan para guru yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan norma-norma yang seharusnya, sehingga nanti keputusan yang diambil tidak akan salah. Baik Ibu, seperti itu wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Terima kasih juga sambutan yang luar biasa di SMP Negeri 2 Cingambul ini. Salam buat seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Cingambul. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara saya bersama Ibu Nining Sri Mulyani SPD, Kepala SMP Negeri 2 Cingambul dalam pemenuhan penugasan di salah satu tugas calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.